202001500 saya akan menjelaskan tentang Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia. Layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan melalui tahapan asesmen kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut bimbingan dan konseling dilakukan dalam suatu kolaborasi dengan pendidik lain serta pemangku kepentingan layanan yang dapat menciptakan peluang kemandirian dan kesetaraan dalam meraih kesempatan kesuksesan bagi konseli berdasarkan prinsip-prinsip dasar profesionalitas berikut. 1. Setiap individu dilayani atas dasar kemuliaan hakikat dan martabat kemanusiaannya. Yang kedua, setiap individu memiliki hak untuk dihargai, diperlakukan dengan hormat, dan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling yang bermutu secara profesional. Yang ketiga, profesi bimbingan dan konseling memberikan pelayanan bagi individu atau kelompok dan dari berbagai latar belakang kehidupan yang beragam dalam budaya, etnis, agama, dan keyakinan, usia, status sosial, dan ekonomi. Individu dengan berkebutuhan khusus, individu yang mengalami kendala bahasa, dan identitas gender. Yang keempat, setiap individu berhak memperoleh informasi dan layanan yang mendukung pemenuhan kebutuhan mereka untuk mengembangkan dirinya. Yang kelima, setiap individu mempunyai hak untuk memahami arti penting dari pilihan hidup dan bagaimana pilihan tersebut akan mempengaruhi masa depan yang membahagiakan. Yang keenam, setiap individu memiliki hak untuk dijaga kerahasiaannya, dirinya sesuai dengan hak-hak pribadinya, aturan hukum, kebijakan, dan standar etika pelayanan. Kode etik profesi adalah norma-norma, sistem nilai dan moral yang merupakan aturan tentang apa yang harus atau perlu dilakukan, tidak boleh dilakukan, dan tidak dianjurkan untuk dialihkan atau ditugaskan dalam bentuk ucapan atau tindakan atau perilaku oleh setiap tenaga profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupan bermasyarakat dalam rangkaian budaya tertentu. Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia adalah kaidah-kaidah nilai dan moral yang menjadi rujukan bagi anggota organisasi dalam melakukan tugas atau tanggung jawabnya dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling. Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia memiliki 5 tujuan, yaitu memberikan panduan perilaku yang berkarakter dan profesional bagi anggota dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. 2. Membantu anggota dalam membangun kegiatan pelayanan yang profesional. 3. Mendukung misi organisasi profesi, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, ABKIN, dan divisi-divisinya. 4. Menjadi landasan dan arah dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang datang dari dan mengenai diri anggota asosiasi. Yang kelima, melindungi anggota asosiasi dan sasaran layanan konseling. Landasan ilegal. Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia ditegakkan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ABKIN serta landasan legal yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional,
Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademi dan kompetensi konselor. Yang terakhir, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kualifikasi, kompetensi, dan kegiatan. Kualifikasi. Guru bimbingan dan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling. 2. Konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan S1 dan bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling atau pendidikan profesi konselor. Yang ketiga, Magister Bimbingan dan Konseling adalah pendidik profesional dan ahli bimbingan dan konseling yang berkualifikasi pendidikan S2 bimbingan dan konseling. 4. Doktor bimbingan dan konseling adalah pendidik profesional dan ahli pengembangan ilmu bimbingan dan konseling yang berkualifikasi pendidikan S3 bimbingan dan konseling. Kompetensi. Sebagai pendidik yang dianugerahkan gelar sarjana, profesi magister dan doktor bimbingan dan konseling harus memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum. Kompetensi sikap berlaku sama untuk semua jenjang pendidikan sebagai berikut. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang keempat, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang kelima, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang keenam, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketujuh, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedelapan, menginternalisasikan nilai norma dan etika akademik. Yang kesembilan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Dan 10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang ke-11, memiliki kesadaran untuk meningkatkan keahlian bimbingan dan konseling pada bidang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja. Untuk kompetensi pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum berlaku berbeda pada setiap jenjang pendidikan secara berturut-turut diuraikan sebagai berikut.
Kompetensi pengetahuan sarjana: menguasai konsep teoretis tentang bimbingan dan konseling, pendidikan psikologi, sosiologi, sosial budaya, dan antropologi. 2. Menguasai karakteristik sasaran pelayanan bimbingan dan konseling, serta mendalam dengan menggunakan prosedur keilmuan, memperhatikan kode etik dan batas-batas kewenangan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, menguasai prinsip, konsep, prosedur, dan teknik bimbingan dan konseling, bidang pribadi, humanistik, behavioristik, kognitif, postmodern, dan integratif. Yang kelima, menguasai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, bidang bimbingan dan konseling berdasarkan kaidah dan etika ilmiah. Yang keenam, menguasai pengetahuan faktual tentang isu-isu problematika dalam kehidupan masyarakat. Yang ketujuh, menguasai prinsip, konsep, prosedur, dan metode dalam evaluasi dan supervisi layanan bimbingan dan konseling. Yang kedelapan, menguasai prinsip, konsep, prosedur, dan teknik komunikasi, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Dan 9. Menguasai prinsip, konsep, prosedur, dan teknik dalam pengembangan kewirausahaan jasa profesi di bidang bimbingan dan konseling. Kompetensi keterampilan khusus sarjana. Yang pertama, mampu melakukan analisis kebutuhan pada berbagai sasaran layanan dengan menggunakan instrumen tes dan non-tes berdasarkan prinsip-prinsip perilaku manusia serta prinsip-prinsip penyusunan instrumen. 2. Mampu menyusun program bimbingan dan konseling yang komprehensif, memandirikan, dan berwawasan perkembangan yang bersifat pencegahan, pengembangan, pemulihan, dan pemeliharaan pada jenis, jalur, dan jenjang suatu pendidikan. 3. Mampu melaksanakan layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual dan permintaan, dan dukungan sistem dengan menggunakan pendekatan, setting, metode, teknik, dan multimedia yang relevan, serta memperhatikan kebutuhan sasaran layanan yang berasal dari keberagaman sosial budaya dan jenis, jalur, dan jenjang satuan pendidikan. Yang keempat, mampu melaksanakan konseling individual dan kelompok dengan menggunakan pendekatan prosedur dan teknik konseling psikodinamik, humanistik, behavioristik, kognitif, postmodern, dan integratif berdasarkan kebutuhan sasaran layanan. Mampu melaksanakan evaluasi program, proses, dan hasil penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling, serta melaporkan hasilnya dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengambil kebijakan. Kompetensi keterampilan umum sarjana. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian pendidikan, bimbingan, dan konseling. 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam pelayanan bimbingan dan konseling. 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan kritik seni dalam bidang bimbingan dan konseling. 4.
mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian bidang pendidikan, bimbingan dan konseling dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Yang kelima, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang pendidikan, bimbingan dan konseling berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang keenam, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja bidang pendidikan, bimbingan dan konseling dengan pengawas, kepala sekolah, koordinator sejawat, dan lain-lain. Yang ketujuh, mampu bertanggung jawab atas pencapaian kinerja kelompok, melakukan refleksi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan. Layanan bimbingan dan konseling ditugaskan kepada kelompok atau pemimpin. Yang kedelapan, mampu melakukan evaluasi diri terhadap kinerja layanan bimbingan dan konseling yang berada di bawah tanggung jawabnya. 9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data pendidikan, bimbingan, dan konseling untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Kompetensi pengetahuan profesi. 1. Menguasai prosedur praktisi pendidikan, bimbingan, dan konseling serta substansi keilmuan pendukungnya. 2. Menguasai prosedur asesmen karakteristik sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dengan menggunakan prosedur keilmuan dan memperhatikan kode etik dan batas-batas kewenangan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, menguasai prosedur dan teknik bimbingan bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang keempat, menguasai prosedur dan teknik konseling psikodinamik, humanistik, behavioristik, kognitif, postmodern, dan integratif. Yang kelima, menguasai prosedur penelitian kualitatif dan kuantitatif di bidang bimbingan dan konseling berdasarkan kaidah dan ilmiah. Yang keenam, menguasai prosedur dan metode penanganan isu-isu problematika dan kehidupan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketujuh, menguasai prosedur dan teknik evaluasi dan supervisi layanan bimbingan dan konseling. Yang kedelapan, menguasai prosedur teknik komunikasi termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka layanan bimbingan dan konseling. Yang kesembilan, menguasai prosedur pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan jasa profesi di bidang bimbingan dan konseling. Kompetensi keterampilan khusus profesi. 1. Mampu merancang, melaksanakan, dan melaporkan analisis kebutuhan sasaran layanan dengan menggunakan instrumen tes dan non-tes berdasarkan prinsip-prinsip perilaku manusia serta prinsip-prinsip penyusunan instrumen. Yang kedua, mampu mengelola, merancang, menyusun, mengorganisasi, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi program bimbingan dan konseling yang komprehensif, memandirikan, dan berwawasan. Perkembangan yang bersifat pencegahan, pengembangan, pemulihan, dan pemeliharaan pada jenis, jalur, dan jenjang satuan pendidikan.
berkolaborasi dengan pihak terkait di tempat kerja, lembaga, dan profesi lain sebagai sumber referral dan sumber informasi dalam kerangka layanan pendidikan dan bimbingan konseling. Mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosi, moral, dan religius individu, serta manajemen pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan dan pengembangan kehidupan efektif pada umumnya dan penanganan kehidupan efektif yang terganggu. 3. Mampu mengambil keputusan yang independen dalam menjalankan profesinya sebagai konselor berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan hasil-hasil riset serta nilai-nilai sosial budaya yang positif. 4. Mampu menyusun laporan kinerja profesi di bawah tanggung jawabnya sebagai bentuk akuntabilitas yang dapat diakses oleh masyarakat profesi. 5. Mampu menghasilkan dan mempublikasikan karya aplikatif di bidang bimbingan dan konseling berdasarkan riset dan kode etik profesi. 6. Mampu membangun kewirausahaan melalui jejaring dan pemangku kepentingan terkait bimbingan dan konseling sesuai dengan kode etik profesi. 7. Mampu melakukan evaluasi diri dan evaluasi sejawat terhadap kinerja dan keputusan yang telah diambil. 8. Mampu menggunakan keahlian layanan pendidikan, bimbingan, dan konseling untuk meningkatkan mutu sumber daya dalam rangka pengembangan organisasi. 9. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesi konselor. Yang ke-10, mampu berkontribusi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi konselor dan pengembangan kebijakan nasional dalam bidang profesi konselor. Yang 11, mampu mendokumentasikan, memeriksa, menyimpan, mengamankan, menemukan kembali, dan menggunakan data atau informasi untuk keperluan layanan pendidikan, bimbingan, dan konseling. 12. Mampu mengambil inisiasi secara aktif dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan pemerintah dan lembaga tempat kerja. 13. Mampu mengadvokasi sasaran layanan pendidikan, bimbingan, dan konseling dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia. 14. Mampu mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk kelancaran pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Kompetensi pengetahuan magister. 1. Menguasai ilmu pendidikan, bimbingan, dan konseling sebagai paradigma dalam pengembangan ilmu dan pemecahan masalah bangsa, masyarakat, dan peserta didik. Yang kedua, menguasai berbagai teori, konsep, serta hasil penelitian yang relevan dengan paradigma atau kerangka kerja penelitian dalam bidang pendidikan, bimbingan, dan konseling. Yang ketiga, menguasai metodologi penelitian dalam bidang pendidikan, bimbingan, dan konseling untuk menguatkan teori berbasis evidence dan landasan bagi praktik bimbingan dan konseling. Dan 4. Menguasai pengetahuan dan pendekatan pembelajaran yang mampu memelihara dan mengembangkan mutu pendidikan pada jenjang S1 dan profesi bimbingan dan konseling. Kompetensi keterampilan khusus magister. Yang pertama, 1. Mengembangkan instrumen untuk keperluan asesmen dalam bidang konseling. 2. Mengembangkan strategi dan media layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, mengembangkan desain
melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran dalam program S1 dan profesi bimbingan dan konseling. 4. Menyelia pembelajaran praktikum, magang, dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Yang kelima, mengembangkan model-model evaluasi dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang keenam, mengembangkan prosedur dan teknik-teknik bimbingan kelompok dan klasikal. Yang ketujuh, mengembangkan prosedur dan teknik-teknik konseling individual dan kelompok. Yang kedelapan, mengembangkan prosedur dan teknik-teknik layanan konsultasi, mediasi, dan advokasi. Yang kesembilan, melaksanakan penelitian pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling yang bersifat analitik. Yang kesepuluh, mengembangkan sistem manajemen bimbingan dan konseling. 11. Menyusun dan mempublikasi karya tulis ilmiah dalam forum atau jurnal ilmiah. 10. Menyusun dan mempublikasi karya tulis ilmiah dalam forum dan atau jurnal ilmiah. 11. Mengembangkan sistem manajemen bimbingan dan konseling. Dan 12. Menelaah isu-isu multikultur yang terkait dengan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam konteks pendidikan untuk layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, kompetensi keterampilan umum magister. 1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang pendidikan, bimbingan, dan konseling yang memperhatikan penerapan ilmu humaniora. 2. Mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kerajinan berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam bentuk tesis abstraknya diunggah dalam laman perguruan tinggi, prokedi dipresentasikan dalam forum ilmiah, serta artikel yang diterbitkan di jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional. 3. Mampu melakukan validasi ekonomi dan kajian bimbingan dan konseling dalam menyelesaikan masalah pendidikan melalui pengembangan pengetahuan dan keahlian bimbingan dan konseling. 4. Mampu menyusun ide, hasil, pemikiran, dan argumentasi saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik di bidang pendidikan, bimbingan, dan konseling, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat, akademik, dan masyarakat luas. Yang kelima, mampu mengidentifikasi objek penelitian pada bidang pendidikan, bimbingan, dan konseling dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin yang terkait bimbingan dan konseling. 6. Mampu membuat keputusan dalam konteks penyelesaian masalah dan pengembangan ilmu pengetahuan yang teknologi di bidang pendidikan, bimbingan, dan konseling yang memperhatikan dan penerapan nilai humaniora berdasarkan kajian ilmiah, informasi dan data akurat, dan hasil-hasil riset. 7. Mampu mengelola, mengembangkan, dan memelihara jaringan kerja dengan kolega sejawat di dalam lembaga, masyarakat, dan komunitas penelitian yang lebih luas. Yang kedelapan, mampu meningkatkan kapasitas belajar secara mandiri. Dan yang kesembilan, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan pencegahan plagiasi, termasuk mempertanggungjawabkan
kompetensi pengetahuan dokter. 1. Memiliki wawasan pendidikan dan keilmuan yang relevan dengan pendidikan dan bimbingan konseling sehingga mampu mengenali, memahami, mengantisipasi, merumuskan alternatif solusi masalah-masalah pendidikan dan bimbingan dan konseling melalui pendekatan inter, multi, atau transdisiplin. 2. Memiliki pengetahuan yang mendukung keterampilan, kemampuan berinovasi dalam pengembangan teori, praktik, keilmuan dan teknologi di bidang pendidikan, bimbingan dan konseling. Yang ketiga, menguasai filsafat keilmuan secara intens, multi dan transdisiplin untuk membangun paradigma dan kebutuhan keilmuan dan kerangka kerja penelitian, pendidikan, bimbingan, dan konseling. Yang keempat, menguasai metodologi penelitian dalam bidang pendidikan, bimbingan, dan konseling dengan pendekatan inter, multi, dan transdisiplin untuk membangun inovasi dan kebaruan ilmu teknologi dan seni yang terkait dengan bimbingan dan konseling. Kompetensi keterampilan khusus dokter. Yang pertama, melaksanakan tugas sebagai seorang ahli pendidik, bimbingan dan konseling yang mencerminkan kepribadian Pancasila. Pendidik dan ilmuwan, yaitu kemandirian, integritas, sikap dan tanggung jawab profesional, serta kesadaran akan landasan filosofis dan ilmiah bagi setiap tindakan profesionalnya. 2. Mengkaji perkembangan dan perubahan masyarakat dalam berpartisipasi dalam kemajuan dan mengembangkan masyarakat melalui penelitian, pendidikan, dan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, melaksanakan penelitian secara inter, multi, dan atau tradisiplin dalam bentuk disertai dengan original dan memberikan sumbangan teoritik bagi pengembangan ilmu. Kompetensi keterampilan umum dokter. 1. Menemukan atau mengembangkan teori konsepsi gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengalaman ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang pendidikan, keahlian, bimbingan dan konseling dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metode ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. 2. Menyusun penelitian inter, multidisiplin, atau transdisiplin termasuk kajian teoritas dan atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni, dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertai dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional berputasi. Kegiatan profesional. 1. Praktek pelayanan secara umum. Dinamika pelayanan. 1. Konselor wajib menangani konselisuasi dengan kesepakatan antara keduanya. Yang kedua, jika dirasa perlu, konseli berhak mengakhiri hubungan dengan konselor meskipun proses konseli belum mencapai hasil konkret. Yang ketiga, konselor tidak melanjutkan hubungan bila konseli tidak memanfaatkan dari layanan yang sudah atau yang sedang dilaksanakan. Yang keempat, untuk kepentingan pelayanan lebih lanjut, konselor membuat catatan ringkas tentang kegiatan layanan yang telah dilaksanakan dengan sepenuhnya menerapkan asas kerahasiaan. B. Hubungan konselor dengan konseli. Konselor wajib menghormati harkat martabat, integrasi, dan keyakinan konseli. 2. Konselor wajib menempatkan kepentingan konseli di atas kepentingan pribadi konselor
Yang ketiga, konselor tidak diperkenankan melakukan diskriminasi atau atas dasar suku, bangsa, ras, agama, atau status dan gender terhadap konseli. 4. Konselor tidak diperkenankan memaksa untuk melaksanakan pelayanan terhadap seseorang tanpa izin dari pihak yang bersangkutan. Yang kelima, konselor wajib memberikan pelayanan kepada siapapun yang memerlukan, terlebih-lebih dalam keadaan darurat atau banyak orang menghendakinya. Yang keenam, konselor wajib memberikan pelayanan hingga tuntas sebagaimana diperlakukan oleh konseli, termasuk kepada orang yang tidak mampu membayar. 7. Konselor wajib menjelaskan kepada konseli tujuan konseli, sifat hubungan yang sedang dibina dan tanggung jawab konselor serta konseli masing-masing dalam hubungan profesional konseling. 8. Konselor wajib memperhatikan kondisi konseli ketika kegiatan layanan berlangsung. Yang ke-9, konselor tidak boleh memberikan layanan secara profesional kepada konseli yang memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat. 2. Praktik pada unit kelembagaan. Dalam berpraktik pada unit kelembagaan tertentu seperti satuan pendidikan, lembaga pendidikan kedinasan negara swasta, lingkungan pendidikan lembaga kerja atau perusahaan atau industri, atau lembaga sosial kemasyarakatan. A. Konselor memahami visi, misi, dan tujuan kerja dan nilai-nilai yang berlaku di lembaga yang dimaksud dengan ketentuan. 1. Apabila visi dan misi, tujuan, pola kerja, dan nilai-nilai lembaga sesuai dengan visi dan misi serta nilai-nilai bimbingan dan konseling yang memandirikan, konselor dianggap layak untuk bekerja di dalam lembaga yang dimaksud. Yang kedua, apabila visi, misi, tujuan, pola kerja, dan nilai-nilai yang ada di lembaga tersebut tidak sesuai dengan visi misi serta bimbingan dan konseling, konselor dianggap tidak layak bekerja di bidang tersebut. Konselor menjunjung dan mengimplementasikan visi, misi, tujuan, pola kerja, dan nilai-nilai yang berlaku di dalam lembaga yang dimaksud melalui pelayanan, bimbingan, dan konseling. Konselor memberikan pelayanan kepada seluruh sasaran layanan dan konseli yang menjadi tanggung jawabnya di lembaga tempat bekerja, dan konseli yang secara langsung meminta konselor memberikan pelayanan dalam menerapkan segenap kaidah kode etik profesional pelayanan konseling. 3. Praktik mandiri. A. Konselor wajib memperoleh izin praktik dan organisasi, profesi, bimbingan, dan konseling. B. Konselor memberikan pelayanan kepada seluruh warga masyarakat yang memerlukan bantuan dengan menerapkan segenap kaidah praktik dan kode etik profesional layanan, bimbingan, dan konseling. Duku 4. Dukungan sejawat profesional konselor. 1. Berkenaan dengan status konselor yang bekerja pada unit kelembagaan dan konselor mandiri, semua konselor saling menghormati dan mendukung. Yang kedua, jika diketahui oleh pihak-pihak terkait, sejawat konselor dengan senang hati dan sekuat tenaga secara profesional membantu rekan yang bekerja pada unit kelembagaan dan praktik mandiri yang membutuhkan bantuan. 5. Informasi dan riset. Catatan tentang diri konselor seperti hasil wawancara, testing, surat menyurat, rekaman, dan data lain merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan konseling. 2.
2. Penggunaan data informasi tersebut pada butir dimungkinkan untuk keperluan riset atau pendidikan calon konselor sepanjang identitas pemiliknya dirahasiakan dan mendapatkan dan konseli yang bersangkutan. 3. Penyampaian informasi tentang konseli kepada keluarganya atau anggota profesi yang sama atau profesi lain membutuhkan persetujuan konseli yang bersangkutan dan kepentingan konseli tidak dirugikan. 4. Informasi profesional hanya boleh disampaikan kepada orang yang mampu dan berwenang menafsirkan dan menggunakannya. B. Riset. Konselor memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Dalam melakukan riset terhadap manusia, wajib dihindari hal yang merugikan subjek yang diteliti. Dalam melaporkan hasil riset, identitas subjek penelitian wajib dijaga kerahasiaannya. 6. Asesmen. Suatu jenis asesmen, tes, dan atau non-tes hanya bisa diaplikasikan oleh guru bimbingan dan konseling, konselor atau dosen bimbingan dan konseling yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. 1. Asesmen dilakukan bila diperlakukan data yang lebih luas untuk tentang kondisi diri atau karakteristik kepribadian konseli untuk kepentingan pelayanan. Yang kedua, konselor memberikan hasil asesmen kepada konseli dan orang tua untuk kepentingan pelayanan. Yang ketiga, penggunaan asesmen wajib mengikuti pedoman atau petunjuk yang berlaku bagi asesmen yang dimaksud. Keempat, data hasil asesmen wajib diintegrasikan ke dalam himpunan data dan atau dengan informasi dari sumber lain untuk konseli yang sama. 5. Hasil asesmen hanya dapat diberikan kepada pihak lain sejauh ada hubungannya dengan usaha bantuan terhadap konseli dan tidak menemukan kerugian baginya. Pelaksanaan pelayanan. Penghargaan terhadap sasaran layanan. A. Konselor menghargai konseli sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. B. Konselor menyadari dan menghargai konseli sebagai individu dengan hak-hak pribadi dan kondisi multikultural darinya. Kebenaran dan keterbukaan. Dalam melaksanakan pelaksanaan bimbingan dan konseling, konselor membahas dan menangani permasalahan konseli secara objektif atas dasar kebenaran dengan prinsip konselor tidak pernah memihak kecuali pada kebenaran. B. Dalam pembahasan dan pencarian solusi atas permasalahan konseli, konselor mendorong konseli untuk objektif dan terbuka sehingga segala sesuatu dapat dibahas dan dilayani secara mendalam, tuntas, dan tepat. Dalam menangani permasalahan konseli, konselor bertindak secara objektif, konkret, dan menghindari keracuan peran dan sesuatu yang tidak jelas. Keberhasilan dan berbagai informasi. Kerahasiaan. Konselor menyadari, menghargai, dan menempatkan informasi dari dalam mengenai diri konseli, baik yang menyangkut kehidupannya pribadi maupun kondisi aktualnya, pada posisi yang sangat penting dan harus dirahasiakan sepenuhnya. Berbagai informasi dalam pihak lain. Konselor harus memastikan keamanan atas kerahasiaan informasi dan data-data tentang konseli yang dilayani dan yang dalam proses pembagian bentuknya. Dengan tim konselor. Jika pelayanan terhadap konseli melibatkan konselor lain dalam satu tim dengan perannya masing-masing, maka konselor tersebut terlebih dahulu diberitahukan mengenai hal tersebut dan informasi
serta data apa saja tentang dirinya yang akan dibagi kepada konselor lain. 3. Rekaman data konseling. Kerahasiaan rekaman, proses perekaman, dan tempat penyimpanan hasilnya hanya ditangani oleh orang-orang yang memiliki wewenang untuk rekaman tersebut. Penelitian. Persetujuan institusi atau lembaga jika konselor akan menggunakan informasi mengenai konseli sebagai bagian dari penelitian, maka konselor harus lebih dahulu mendapatkan persetujuan dari lembaga tempat konselor bekerja. Setting layanan, suasana dan sarana fisik. Konselor menyelenggarakan pelayanan kepada konseli di tempat seperti ruangan dan kelengkapannya yang dijamin suasana yang aman dan nyaman. 2. Kondisi sosio-psikologis. Pelayanan konseling dilaksanakan di dalam ruangan tempat yang terjaga konfidentitasnya, artinya tidak dilihat oleh pihak ketiga yang dapat mengganggu asas kerahasiaan. Tempat penyelenggaraan konseling dipilih dan dipersiapkan sedemikian rupa sehingga konseling merasa dihargai. Jarak dan posisi duduk antara konselor dan konseli, terutama pada layanan konselor perorangan, tidak melanggar nilai-nilai dan norma berlaku. Tanggung jawab. Konselor dalam menjalankan tugasnya, konselor bertanggung jawab kepada 5 pihak, yaitu kepada pihak sebagai berikut. Tanggung jawab kepada konseli, tanggung jawab kepada atasan dan pemangku kepentingan lainnya, tanggung jawab kepada ilmu dan profesi, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran dan sanksi. Konselor wajib memperhatikan apa yang harus dilakukannya, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang dianjurkan untuk dilakukan kepada konseli. Bentuk pelanggaran, yaitu pelanggaran umum, pelanggaran terhadap konseli, 3 pelanggaran terkait dengan lembaga kerja, 4 pelanggaran terhadap rekan sejawat, 5 pelanggaran terhadap organisasi profesi. B. Sanksi pelanggaran. Teguran secara lisan dan tertulis, peringatan keras secara tertulis, pencabutan keanggotaan ABKIN, pencabutan lisensi izin praktik mandiri. Apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka permasalahan tersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang. Mekanisme penerapan sanksi. Diperoleh pengaduan atau informasi tentang adanya pelanggaran dari konseli atau pihak lain. 2. Pengaduan informasi disampaikan kepada Dewan Kode Etik untuk diverifikasi. 3. Konselor bersangkutan dipanggil oleh Dewan Pertimbangan Kode Etik untuk verifikasi pengaduan atau informasi yang disampaikan oleh konseli atau pihak lain. 5. Konselor bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. 5. Apabila ternyata memang ada pelanggaran dianggap masih relatif ringan, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Dewan Kode Etik Daerah yang kemudian dilakukan oleh pengurus besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Apabila pelanggaran dilakukan oleh konselor mencederai profesi bimbingan dan konseling, Dewan Kode Etik Daerah melimpahkan penyelesaiannya kepada pengurus besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Tugas pokok dalam fungsi Dewan Kode Etik Profesi tersebut adalah 1. Menjaga tegaknya kode etik profesi bimbingan dan konseling sebagai profesi yang bermartabat. 2. Mengadakan verifikasi tentang kebenaran pelanggaran terhadap kode etik oleh konselor yang dilaporkan oleh pihak tertentu. 3. Menerima dan mempertimbangkan pembelaan dari konselor yang didukung melanggar kode etik. 4. Mempertimbangkan dan menjatuhkan sanksi kepada konselor yang nyata-nyata melanggar kode etik sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukannya. 5. Bertindak sebagai saksi di pengadilan berkenaan dengan
berkenaan dengan perkara permasalahan hukum yang menyangkut anggota ABKIN dan ABKIN sebagai lembaga. Konselor sebagai anggota ABKIN maupun anggota divisi-divisi ABKIN wajib memperhatikan dan menerapkan sepenuhnya semua unsur dan bukti kode etik bimbingan dan konseling Indonesia, divisi-divisi dalam lingkungan ABKIN, dan menyusun kode etik profesi tersendiri dengan menemukan butir-butir pokok dan tidak bertentangan dengan substansi kode etik bimbingan dan konseling Indonesia. Dewan Kode Etik tingkat nasional dan tingkat daerah secara langsung memantau dan menangani pelanggaran terhadap kode etik bimbingan dan konseling Indonesia. Dari saya,